Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Salam jumpa bersama kakak Kalisma dan kakak Kahiskia. Oke, hari ini kita mau ibadah ya kak? Ya betul kak. Kita mau ibadah sama-sama di rumah. Meskipun di rumah tapi kita harus bisa ibadah dengan baik ya kak? Dan semangat. Dan semangat, oke semangat. deh. Sebelum ibadah kita ngapain dulu kakak Kia? Sebelum ibadah yang pertama kita harus sudah mandi. Ya penting tuh mandi, penting ya kak? Penting Penting banget, Kak. sekali. Oke, yang kedua Terus kak? yang kedua kita harus sudah makan. Yang sudah makan, yang kenyang ya, Iya supaya nanti dong, perutnya semangat. nggak krik-krik. Iya. Wah. Yang ketiga kak? Terus yang ketiga kita ditemani papa dan mama. Iya betul sekali. Oke, adik-adik sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Sekarang lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat hari ini. Buat hari ini. Kalau kami. Masih bisa. Beribadah. Beribadah. Di rumah kami. Di rumah kami. Tuhan. Kami mau. Beribadah. Dengan sungguh-sungguh. Urapi Tuhan. Kami. Yang beribadah. Di rumah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam. Nama. Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kakak undang untuk berdiri yuk. Sama-sama berdiri yuk. Ajak papa mama kalian, ajak kakak kalian atau teman kalian siapapun yang di rumah ya kak. Ya betul kak. Tepuk tangan sama kakak yuk. Ayo tepuk tangan sama kakak dua-dua yuk. Digoyang badannya kanan kiri. Kita mau nyanyi kudaki-daki ya. Yuk. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Mana kanannya? Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Katakan disuka kau ada. Ha 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 ha. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Sekarang kita mau terbang ya. Ayo tangan-tangan kedua-dua. Ku terbang Luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung Perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Mana lagi ya? Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Ayo katakan disuka Kata yang keras. Kau ada. Ha 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 ha. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Karena siapa? Angkat tangannya dua-dua yuk. Karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya. Katakan Karena Engkau Yesusku. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke. Karena siapa kak beserta kita kak? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi gak perlu takut ya kak? Bener Karena kak. ada siapa kak? Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik silakan duduk semuanya yang di rumah. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak harap kalian di rumah boleh duduk yang tertib.
Sekarang lipat tanganmu. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Adik-adik ingat, meskipun kamu ibadah di rumah, ada Tuhan Yesus di rumah kalian. Ada Roh Kudus yang selalu pimpin kalian. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyi Immanuel. Ayo tutup matamu sama-sama kakak yuk. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dijaga, aku dibela. Aku dibela. Yes, terima kasih Tuhan. Oleh tangan-Mu yang berkuasa. Katakan Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, amin, yang besertaku, Yang beserta. yes, Tuhan Allah yang hidup. Kita mau katakan sekali lagi dari awal. Katakan ku tidak takut. Angkat tangannya dua-dua sama kakak yuk. Ku tidak takut. Kau Yes. besertaku. Kau besertaku Tuhan. Kau tak pernah Ya. meninggalkan. Amin. Katakan aku dijaga. Aku dijaga. Aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Angkat tangannya dua-dua yuk, katakan Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Sekali katakan Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yes, yang besertaku, Yang besertaku. Tuhan Allah yang hidup, yang besertaku, yang besertaku, yang menjagaku, yang menjagaku, yang peliharaku, Yang pelihara. yes, Tuhan Allah yang hidup. Ayo sekarang angkat tanganmu sama kakak dua-dua. Ayo berikan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Ayo adik-adik sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo pinter nak, ayo sembah Tuhan Yesus. Kakak tahu kamu bisa, mari sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya Tuhan kami naikkan syukur kami.
Karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Tuhan Yesus yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom shalom adik-adik semua. Yuk sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum mendengarkan kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah namamu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami semua agar dapat duduk diam, dengar-dengaran dan mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk minggu ini kita akan belajar dari kisah Daud dan Goliat, yaitu mengalahkan hambatan yang terdapat dalam 1 Samuel 17. Tahukah adik-adik, Daud merupakan anak bungsu dari Bapak Isai, dan Daud merupakan anak terakhir adik-adik. Ayo, siapa yang di sini sama seperti Daud, anak yang terakhir? Nah, jadi Daud ditugaskan oleh ayahnya untuk mengembalakan kambing domba milik ayahnya di padang gurun. Dan sambil dia menjaga kambing dan domba ayahnya, dia menaikkan pujian adik-adik. Dia memainkan kecapi dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Keren ya, siapa yang di sini sama seperti Daud, suka memuji dan menyembah Tuhan? Nah, kalian harus ikutin Daud ya adik-adik. Dan suatu ketika Tuhan memberikan tugas kepada Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai. Dan ternyata Daudlah yang dipilih untuk diurapi adik-adik. Setelah Daud diurapi, Daud tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang penjaga kambing dan domba milik ayahnya. Dan Daud diberikan tugas tambahan oleh ayahnya adik-adik. Karena apa? Karena ketiga orang kakaknya ikut berperang melawan orang-orang Filistin di lembah Terbantin. Dan ayahnya menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan ke tempat kakak-kakaknya adik-adik. Dan melihat apakah kakak-kakaknya dalam keadaan sehat atau tidak. Keesokan harinya Daud pun pergi menjalankan tugas seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Dan pada saat Daud tiba di lembah Terbantin, dia langsung menemui kakak-kakaknya. Dan pada saat ditemui, mereka melihat keadaan sekitar adik-adik. Dan Daud melihat ada salah satu prajurit orang-orang Filistin yang sangat besar dan penuh dengan komplit dengan persenjataan. Dia siap bersedia di depan dan dia berbicara yang sangat membuat hati Daud sedih adik-adik. Kalian tahu dia ngomong apa? Yuk coba sekarang kita baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-8 sampai 9. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Seketika itu Daud bersedih adik-adik. Kenapa? Itu sama saja Goliat ini dia mencemooh atau menjelekkan barisan Allah adik-adik. Dia merendahkan. Akhirnya Daud sedih dan Daud bercerita dengan orang-orang yang ada di situ. Tapi kakak tertua Daud yang bernama Eliab, dia marah adik-adik kepada Daud. Kalian tahu kenapa? Coba sekarang kita baca di 1 Samuel 17 ayat 28. Kakak bacain buat kalian ya. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Wah, ternyata kakaknya marah. "Kenapa kamu sok berani? Ini itu ada di peperangan, bukan di padang gurun seperti kamu sedang menjaga kambing dan domba." Memang sih kakaknya mengakui bahwa Daud itu sangat berani. Kalau ada binatang buas yang mau menerkam domba atau kambing ayahnya, pasti Daud dengan sigap langsung membelanya. Dan Daud pasti untuk melindungi kambing dan dombanya. Nah, di situ juga ada semua orang adik-adik.
Dan ada satu orang yang lapor kepada Raja Saul tentang kejadian tersebut. Dan akhirnya Raja Saul bilang, ya udah coba panggil orang itu untuk menghadap aku. Akhirnya Daud dipanggil untuk menghadap Raja Saul. Kalian tahu kira-kira Daud takut gak ya untuk ketemu Raja Saul? Nah, coba kita baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Kita baca bareng-bareng ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, ternyata Daud tetap berani, dia nggak takut adik-adik. Lalu dia minta izin sama raja, raja aku mau pergi berperang karena dia sudah tidak baik terhadap negara kita. Karena dia sudah mengolok-olokkan Allah kita juga. Akhirnya Daud memberanikan diri. Tapi raja bilang gini, ya udah kalau kamu mau pergi, kamu harus pakai dulu baju peperangan. Akhirnya raja mengenakan baju peperangan kepada Daud. Pada saat bajunya dipakai, ternyata bajunya ini kegedean adik-adik dan tidak sesuai dengan postur Daud. Dan Daud tidak pernah memakai baju tersebut. Akhirnya Daud bilang, raja aku gak bisa jalan kalau pakai baju kayak gini. Aku minta izin aku pakai baju biasa aja yang aku pakai. Aku juga waktu mengembalakan kambing domba gak pakai baju apa-apa. Tapi aku bisa mengalahkan binatang buas yang mau menerkam. Akhirnya raja bilang, Tuhan menyertaimu. Nah, coba adik-adik, kira-kira Daud pakai apa ya untuk mengalahkan Goliat? Nah, coba kita baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Kalian udah dapat? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Wah, kira-kira kalau Daud cuma pakai 5 batu licin sama umban, dia menghadapi Goliat yang besar penuh dengan senjata peperangan, kira-kira yang menang siapa ya adik-adik? Nah, akhirnya Daud tetap memberanikan diri adik-adik. Dia pergi, dia menghadapi Goliat. Nah, pada saat dia bertemu dengan Goliat, Goliat bingung. Loh, kamu mau ngapain? Kamu masih kecil, gak pakai senjata juga. Kamu yakin mau berhadapan dengan saya? Karena kalau orang yang bisa memenangkan saya, kami akan menjadi hamba kalian. Tapi kalau kalian kalah, kalian harus menjadi hamba kami. Akhirnya Daud bilang kayak gini adik-adik. Daud bilang yang sangat luar biasa. Dia bilang seperti ini. Coba kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kira Daud tetap memberanikan diri adik-adik, karena dia percaya Tuhan ada bersama dengan Daud. Tuhan yang membantu Daud mengalahkan binatang-binatang buas pada saat di padang gurun, dia juga yang akan membantu Daud mengalahkan Goliat yang besar ini. Akhirnya mereka berperang, mereka lari, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Daud adik-adik. Dia mengambil batu yang ada di kantongnya adik-adik. Setelah itu batunya diapain? Batunya itu diayun-ayun adik-adik, terus dilemparkan batunya adik-adik. Setelah dilemparkan, kira-kira batunya kena gak adik-adik? Di Alkitab dibilang batunya itu kena ke dahi Goliat dan tertanam. Dan setelah itu apa yang terjadi? Goliat langsung terjatuh adik-adik dan dia tidak berdaya lagi. Akhirnya semua orang-orang Israel bersorak dan mereka mengejar orang-orang Filistin. Dan singkat cerita adik-adik, peperangan ini dimenangkan oleh orang-orang dari orang Israel yang dipimpin oleh Daud. Wah, hebat banget ya adik-adik ya Tuhan kita ya. Dia bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan dengan hal-hal yang aneh. Coba kalian bayangin, mana bisa batu bisa mengalahkan orang yang lengkap senjata. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil adik-adik. Semuanya bisa. Nah, sama seperti Daud adik-adik, ketika kita menghadapi hambatan, kita harus percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan yang sama yang akan membela kita, yang akan menolong kita, dan yang akan membantu kita melewatinya. Dan Tuhan yang akan memberikan hikmat supaya kita mengatasinya adik-adik. Nah, sekarang kita mau ayat hafalannya adik-adik. Yuk semua buka Alkitabnya di 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Udah dapat semuanya? Oh iya, kitab 1 Yohanes itu ada di Perjanjian Baru ya adik-adik.
Kita baca bareng-bareng ya, pelan-pelan ya. Oke, 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu etafalan untuk minggu ini adik-adik. Dan itu etafalan untuk 1 bulan ini. Jadi kalian nanti belajar-belajar di rumah lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya adik-adik. Semua lipat tangannya dan tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu melalui cerita Daud dan Goliat. Tuhan, berikan kami keberanian seperti Daud. Berikan kami juga roh yang menyala-nyala seperti Daud. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Nah, firman sudah diterangkan adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau minta berkat dari Tuhan. Yuk, semua angkat kedua tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati kami semua, kiranya Kau berkati kehidupan kami Tuhan Yesus, Kau berikan kami kesehatan Tuhan Yesus, Kau berikan kami kepintaran Tuhan Yesus, kiranya kami menjadi anak-anak yang rajin dan selalu taat kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.